Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Pada Sabtu, 2 November 2024, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ia menyatakan bahwa pihak yang tidak sepakat dengan visinya sebaiknya mundur. Dalam pernyataannya, Prabowo juga mengajak Ridwan Kamil untuk berperan aktif di panggung politik. Rencananya, Prabowo akan melakukan kunjungan luar negeri selama 15 hari, termasuk ke China dan Amerika Serikat. Pada Minggu 3 November 2024, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo. Tapi ini bukan pertemuan biasa. Mereka terlihat santai, makan malam bersama di angkringan Oma Semar, menikmati nasi goreng Jawa. Prabowo menegaskan bahwa mereka hanya membicarakan hal-hal ringan, bukan politik. Meski demikian, banyak yang berspekulasi tentang makna di balik pertemuan dua tokoh besar ini. Apa pendapat kamu? Apakah ini sinyal penting dalam politik Indonesia? Tulis di komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk berita terkini di Zona Inti. PDIP menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi garda terdepan dalam mengawasi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menegaskan bahwa partai berlambang banteng ini tak akan ragu melontarkan kritik bila kebijakan pemerintah merugikan prinsip hukum dasar negara. Sikap ini diambil meski di tengah dinamika politik pasca Pilpres 2024, PDIP tetap konsisten mengawal kedaulatan hukum. Sementara itu, sidang gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres masih berlanjut di PT UN dengan perdebatan hukum yang memanas meskipun sidang terakhir ditunda karena alasan kesehatan hakim. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kabar terbaru seputar politik nasional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan pesan penting kepada seluruh anggota DPRD Demokrat di seluruh Indonesia. AHY menekankan bahwa mereka harus tetap menjaga daya kritik dan kewaspadaan dalam mengawasi kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan semangat yang sama, AHY ingin Demokrat tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat. Lalu, seperti apa peran Demokrat ke depannya? Jangan lupa untuk info lebih lanjut dan berita lainnya, subscribe dan nyalakan lonceng di Zona Inti. Hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menjelang Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan persaingan yang semakin ketat. Pasangan Pramono Rano memimpin sementara dengan perolehan suara sebesar 38,3%. Mereka unggul tipis atas pesaingnya, pasangan RK Suswono, yang mendapatkan 34,6%. Dengan sisa waktu kampanye yang makin singkat, kedua pasangan ini diprediksi akan berjuang keras untuk merebut hati para pemilih. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan Pilkada Jakarta ini? Simak terus perkembangan politik terpanas di Zona Inti. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Mahfud MD melayangkan kritik tajam kepada 3 Menteri Prabowo Subianto yang baru dilantik. Pertama, Yusril Ihdza Mahendra ditegur karena menyebut peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Kedua, Haikal Hasan dikritik terkait kebijakan sertifikasi halal yang dinilai menyulitkan masyarakat. Ketiga, Yandri Susanto disorot karena surat undangan haul ibunya yang beredar ke kepala desa yang dianggap kurang pantas. Apakah ini akan memengaruhi dinamika kabinet Prabowo? Simak berita selengkapnya di Zona Inti. Pengacara Thomas Trikasi Lembong mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa semua Menteri Perdagangan dari 2015 sampai 2023 terkait impor gula agar tidak ada kesan tebang pilih. Ia menegaskan bahwa kasus Lembong tidak menyebabkan kerugian negara, meski disebutkan angka 800 miliar rupiah. Menurutnya, bukti kerugian nyata bukan sekadar potensi, sangat penting. Apakah langkah ini akan berdampak besar? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Zona Inti untuk berita terbaru dan menarik lainnya.